TNI kirim pasukan elit berantas KKB. Kop Pangkas jalankan misi khusus selama di Papua. Dilansir dari tribunkaltim.com. Personel Satgas Pambrahuan Yonko 469 Garim Paskas menjalani pengecekan dan pemeriksaan sebelum diberangkatkan ke Papua. Kelompok kriminal bersenjata Papua diprediksi tidak lagi dapat leluasa melakukan aksi teror. Pasalnya, TNI kembali mengirimkan pasukan elitnya untuk membasmi KKB Papua. Tak tanggung-tanggung, pasukan elit yang dikirim untuk memburu KKB Papua memiliki kemampuan perang di segala medan. Bahkan, mata dunia telah mengakui kehebatan korps pasukan ini. Ya, tinggal menghitung hari. KKB Papua akan berhadapan dengan ratusan prajurit dari salah satu pasukan elit TNI AU. Dilansir dari tribunpalu.com berjudul KKB Papua ketiban masalah besar. Pasukan elit TNI AU kini turun tangan buru lekagak telegan. Ratusan prajurit terlatih itu tergabung dalam ratusan Satgas Pengamanan Daerah Rawan Batalion Komando 468 Korps Pasuhan Khas Satgas Pambrahuan Yonko Garing Pangkas. Sebagai informasi, Batalion Komando 469 Garim Pangkas merupakan satuan tempur yang berada di bawah kendali Wing 3 Pangkas yang berkedudukan di Medan, Sumatera Utara. Mereka akan segera mendarat dan menjalankan misi khusus di wilayah Papua. Nantinya, ratusan pasukan khusus tersebut akan dikerahkan di zona rawan KKB Papua di daerah Papua dan Papua Barat. Pambrahuan Yonko 469 Garim Pangkas menjalani pengecekan dan pemeriksaan oleh Asisten Operasi Kepala Staf TNI Angkatan Udara Azov Kazau, Marsikal Muda Marsda TNI Muhammad Khairil Lubis. Azov Kazau didampingi Komandan Korps Pangkas Marsda TNI Eris Widodo secara langsung melakukan pemeriksaan kesiapan operasi Riksi Ops di laporan Markas Komando Yanko 469 Pangkas Medan, Sumatera Utara. Sebelum diberangkatkan ke Papua, Satgas Pambrahuan Yonko 469 Garing Pangkas akan menjalani serangkaian pemeriksaan kesiapan operasi secara bertahap. Satgas Pambrahuan Yonko akan diberi misi khusus selama bertugas di Papua nanti. Salah satunya melaksanakan operasi pengamanan di bandara daerah rawan KKB di Papua dan Papua Barat. Tugas operasi pengamanan bandara merupakan salah satu ciri khas satuan elit Korps Baret Jingga. Tugas tersebut dikenal dengan operasi pembentukan dan pengoperasian pangkalan udara. Seperti diketahui, bandara menjadi salah satu fasilitas umum yang sering menjadi sasaran serangan brutal KKB Papua. Salah satu serangan KKB Papua terhadap fasilitas bandara pernah terjadi sepanjang tahun 2021, dipimpin oleh buronan lekagak telegan. Presiden Joko Widodo ingin temui mantan KKB Papua teror demi teror yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata di Papua. Membuat Presiden Joko Widodo berkeinginan untuk bertemu dengan mantan tokoh KKB Papua. Keinginan Presiden Joko Widodo itu pun mendapatkan respon dari berbagai pihak.
salah satunya Polri, terutama kepolisian di wilayah Papua. Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fahiri pun angkat bicara mengenai keinginan Presiden Joko Widodo tersebut. Menurut Matius De Fahiri, wacana tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo belum lama ini. Memang benar Presiden beberapa waktu lalu menyatakan bersedia menemui mantan KKB Papua yang sudah sadar dan ingin bersama saudaranya membangun daerah. Kata Matius De Fahiri, seperti dilansir dari tribunpapua.com berjudul Presiden Jokowi ingin ketemu ex KKB Kapolda Papua minta bantu Oga. Dikatakan untuk mewujudkan keinginan orang nomor satu di Republik ini, dirinya harus berkomunikasi terlebih dahulu dengan para tokoh agama di Papua. Peran tokoh agama sangat penting karena kelompok yang belum sepaham dengan kita bila terus didekati, saya yakin suatu saat mereka akan sadar. Keinginan Jokowi tersebut menurut Matius De Fahiri agar pemerintah dan para ex KKB Papua dapat membangun daerahnya masing-masing. Tapi mereka itu harus benar-benar tidak lagi menebar aksi teror dan bersenjata di Papua, katanya. Sebelumnya, Matius De Fahiri sudah menyiapkan 11 operasi atau pendekatan dan interaksi yang sangat efektif kepada masyarakat Papua. Pendekatan yang dilakukan yakni secara soft approach politik. Sebanyak 11 operasi yang akan digelar di tanah Papua dengan menggunakan cara-cara yang lebih soft, kata Kapolda Papua dalam acara refleksi tahun 2021 Polda Papua. Kata Kapolda, tuntutan dalam operasi tersebut perlu ada kerjasama antara media dan tokoh agama. Saya meminta kerjasamanya dengan teman-teman wartawan dan juga dari tokoh agama guna mengambil peran dalam beberapa operasi ke depan. Ia berharap sehingga dalam kolaborasi tersebut bisa menarik kembali masyarakat yang masih bersembarangan dengan NKRI.